Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Pak Dahlan Iskan angkat suara menanggapi tentang viralnya pemberitaan bahwasanya beliau ini murtad, keluar dari agama Islam, kaum muslimin ya. Dan setidaknya berita tentang murtadnya Pak Dahlan Iskan ini berangkat dari dua buah video. Yang pertama, video ketika Pak Dahlan Iskan berpidato di Komplek Al Zaitun ya, di Masjid Komplek Al Zaitun, yang menyebutkan bahwa Pak Dahlan Iskan itu beberapa kali pergi ke Taiwan untuk menemui pimpinan agama tertinggi di sana, namanya Buddha Seci. Ya, kalau kami mendengarkan pidato dari Pak Dahlan Iskan, namanya Buddha Seci. Agama itu namanya Buddha Seci. Ya, tapi kalau kita melihat di Google ya, dan juga melihat komentar-komentar orang-orang yang membahas masalah Pak Dahlan Iskan ini, namanya Buddha Suci katanya ya. Mungkin itu sama ya. Kemudian di dalam pidato tersebut Pak Dahlan Iskan menyatakan bahwa agama tersebut sekarang sudah ada di Indonesia dan beliau menjadi salah satu aktivis dari agama tersebut, kaum muslimin. Sehingga hal-hal yang seperti itu ya, itu sangat dekat dengan kemurtadan, kaum muslimin. Karena secara tidak langsung itu artinya mendukung gerakan dari agama tersebut. Dan agama-agama yang ada ya, setiap mereka melakukan sebuah gerakan sosial, mereka tidak akan meninggalkan bendera agamanya ya. Termasuk kita yang beragama Islam. Ketika kita melakukan sebuah gerakan sosial, itu pasti kita ingin Islam ini yang dikenal. Jadi ketika ada orang-orang Islam ya membuat sebuah gerakan dan misal kegiatan sosial ya, mereka pasti dalam rangka mendakwahkan syariat Islam. Mereka ingin orang-orang yang mereka bantu merasakan indahnya syariat Islam. Ya, ini loh Islam. Kan seperti itu, kaum muslimin. Artinya dalam rangka menyebarkan syariat Islam. Lah sementara Pak Dahlan Iskan ini ikut membantu kegiatan sosial agama lain. Itu sama saja mereka memperkenalkan agama non-Islam kepada orang yang mendapatkan manfaat dari kegiatan sosial tersebut, kaum muslimin. Dan itu jelas hukumnya haram dan dapat murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Orang Islam menyebarkan agama selain Islam, itu penyebab murtad. Kemudian ditambah lagi satu video Pak Dahlan Iskan yang terlihat melakukan ritual ibadah yang jelas-jelas itu bukan ritual ibadah umat Islam. Dan itu cukup jelas, kaum muslimin ya. Seorang muslim haram melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian terkait pemberitaan ini, kaum muslimin ya, akhirnya Pak Dahlan Iskan angkat suara. Akan tetapi beliau ini angkat suara tidak melalui video klarifikasi, akan tetapi melalui sebuah tulisan, kaum muslimin. Yang kemudian tulisan tersebut diupload di sebuah media berita elektronik, kaum muslimin ya, di situs thisway.id ya. Dan coba kita baca tulisannya, kaum muslimin ya. Ini judulnya Sedih Tidak oleh Dahlan Iskan, Minggu 13 Oktober 2024 ya. Ini gambarnya Pak Dahlan Iskan. Ini baru ini, kaum muslimin ya, tanggal 13 Oktober. Baik juga sesekali medsos memperdebatkan soal-soal yang mendasar. Bisakah kebaikan datang dari semua agama atau hanya ada satukah kebenaran? Daripada misalnya medsos sibuk terus membahas soal berapa ukuran BH yang bisa membuat payudara tetap kencang. Lebih 5 jam di atas kereta cepat ini, saya punya waktu membaca banyak WA yang masih terselip di bawah layar kemarin dari Shenzhen ke Fuging. Anda sudah tahu, Fuging, kota tempat lahirnya konglomerat terbesar Indonesia, Liem Xiao Liong. Ini diberikan gelar almarhum oleh Pak Dahlan Iskan ya. Salah satu WA yang terbaca itu dari teman lama sesama alumni Tempo, juga sama-sama pengelola pesantren. Setelah dari Tempo, sama-sama pula memimpin koran. Ya. Saya ke Jawa Pos, dia ke Republika. Namanya Ahmadi Toha.
Sudah begitu lama saya tidak menerima kiriman WA-nya. Kini Ahmadi sibuk mengurus 3 pesantrennya. Satu di Cirebon yang ia dirikan sejak masuk Tempo tahun 87. Satu lagi di Gadong, Ciawi. Dan yang ketiga di Sukabumi yang ia dirikan di saat pandemi COVID-19. WA yang ia kirim panjang menyangkut agama anak Pak Iskan yang lagi viral itu. Rupanya ia kirim WA dari Cirebon, dari pesantrennya Mambaul Ulum yang punya santri mukim 1.000 orang dan santri kalong 3.500 orang. Pesantren itu letaknya tidak jauh dari pesantren Bina Insan Mulia yang terkenal itu. Ahmadi rupanya juga seperti Anda, menerima kiriman video entah dari mana tentang suami menantunya Pak Iskan itu yang lagi viral. Lalu video lama pun yang dulu viral juga ikut viral lagi. Nebeng keviralan video agama tanpa sembahyang itu. Tentu saya tidak mampu menjawab satu persatu WA itu. Untungnya banyak orang yang sudah memberikan penjelasan seolah mewakili saya. Salah satunya Ahmadi Toha. Ia seperti tahu isi jawabannya, itu pasti saya setujui. Untuk menjawab teman-temannya itu, Ahmadi tidak bertanya kepada saya. Ia justru bertanya dulu ke ChatGPT. Pertanyaan yang ia ajukan ke ChatGPT adalah apakah tindakan Dahlan Iskan seperti itu merupakan sembahyang atau ibadah. ChatGPT menurut Ahmadi menjawab begini. Bukan sembahyang atau ibadah, hanya ritual penghormatan. Ahmadi sendiri alumni pesantren Al-Amin Perenduan Gontornya Madura. Ia angkatan keempat, masih era harus menanak nasi sendiri. Belum ada listrik, pakai lampu teplok. Setelah tamat Al-Amin, Ahmadi harus mengabdi 2 tahun mengajar tanpa gaji. Seperti itu pula tradisi di Gontor Ponorogo. Ya, setelah itu ia ingin masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau UGM ditolak. Alasannya hanya lulusan pondok, masih ikut aturan lama. Padahal secara keilmuan, banyak pun sarjana IAIN yang tidak sehebat dirinya. Sahabat lontang-lantung di Jogja, Ahmadi menerjemahkan kitab-kitab klasik seperti Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, ya Arisalah, ini terus. Ini tidak terlalu penting dibahas ini kaum muslimin ya. Nah, ini kita lanjut ke sini kaum muslimin. Ya. Setelah bertanya ke ChatGPT, Ahmadi ingin tahu lebih banyak kelenteng yang saya datangi. Ia bukan tipe orang yang lihat sekilas langsung bicara. Ia bukan kompor sumbu pendek. Hasil penelusuran itu ia WA-kan ke saya. Ya, ini saya coba telusuri teks yang terpampang di altar itu. Saya memperoleh info dari Google bahwa bunyinya ini adalah ini ya. Lalu Ahmadi pergi ke ChatGPT lagi. Ini penjelasan ChatGPT. Teks ini dibaca Feng Sangong, merujuk kepada sebuah kuil asli di Taiwan yang didedikasikan untuk Dewa Mazu, Dewi Laut dalam kepercayaan orang Tionghoa. Secara harfiah berarti phoenix, berarti gunung, dan berarti kuil atau istana. Jadi secara keseluruhan bisa diartikan sebagai kuil gunung Ponik. Kuil ini terkenal sebagai tempat ibadah bagi umat Taoisme yang memuja Mazu sebagai pelindung para pelaut dan nelayan. Kuil-kuil dengan nama yang sama juga bisa ditemukan di beberapa daerah lainnya di Taiwan, Tiongkok, dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Itu menunjukkan betapa pentingnya penghormatan kepada Mazu dalam kebudayaan masyarakat pesisir. Mazu dipuja sebagai sosok yang penuh kasih dan penyelamat bagi mereka yang menghadapi bahaya di laut. Menurut legenda, Mazu adalah seorang wanita bernama Lin Mo atau Lin Mo Niang yang hidup pada abad ke-10 di Fujian, Tiongkok. Sejak kecil, Lin Moniang menunjukkan kemampuan luar biasa seperti dapat melihat kejadian di laut dari jarak jauh dan menyelamatkan para pelaut dari badai melalui kekuatannya. Setelah meninggal muda pada usia 28 tahun,
Lin Moniang dianggap sebagai makhluk ilahi oleh masyarakat setempat karena keajaiban-keajaiban yang dihubungkan dengan dirinya. Dia kemudian diangkat sebagai dewi dan dikenal sebagai Mazu yang berarti ibu leluhur. Kuil-kuil yang didedikasikan untuk Mazu seperti kuil Feng San Gong banyak ditemukan di wilayah pesisir Tiongkok, Taiwan, dan komunitas diaspora Tionghoa di seluruh dunia. Mazu juga memiliki perayaan tahunan yang besar, terutama di Taiwan, di mana festival untuk menghormati Mazu melibatkan prosesi doa dan persembahan. Sungguh banyak pun orang Tionghoa baru tahu cerita itu dari pengasuh pesantren ini, apalagi saya. Sejak Ahmadi berhenti sebagai pimpinan di Harian Republika, saya kehilangan kontak dengannya. Rupanya ia terus jadi aktivis. Selain mengasuh pesantren, Ahmadi juga aktif di Komisi P3 ini ya, penelitian di MUI. Juga jadi pengurus di beberapa ormas seperti PUI atau PIM, Pergerakan Indonesia Maju. Saya sedih sebagai kawan di Komisi P3 MUI sampai menyebut Anda murtad, tulisnya. Ya. Saya tidak sedih, baik juga sesekali medsos memperdebatkan masalah hubungan kemanusiaan yang mendasar. Untuk menutup tulisan ini, saya ingat foto saya di pabrik yang baru saya kunjungi di Shenzhen. Foto itu hadiah untuk Leong Putu. Pas banget saya berfoto di sebelah tulisan itu, arti bebasnya rumah tanpa istri tidak bisa disebut rumah. Ya, ini Dahlan Iskan. Itu tadi kaum muslimin tanggapan Pak Dahlan Iskan terkait isu murtadnya Pak Dahlan Iskan. Ya, kalau kita melihat, membaca tulisan tersebut kaum muslimin, tidak ada sama sekali penjelasan yang secara spesifik dari Pak Dahlan Iskan ya untuk menyatakan apakah dirinya tetap beragama Islam atau sudah murtad keluar dari agama Islam ya. Tidak ada keterangan dari Pak Dahlan Iskan. Dan yang aneh justru temannya Pak Dahlan Iskan tadi yang katanya pengurus pondok pesantren, ya, pimpinan pondok pesantren, bukannya menelaah kitab, ya, meneliti apa saja hal-hal yang dapat membatalkan keislaman, tapi malah ke chat GPT kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan chat GPT menjawab bahwasanya apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan itu bukan ibadah. Akan tetapi itu hanyalah ritual penghormatan. Ya kalau kita dalam Islam, kita haram menghormati apakah itu yang namanya dewa, apakah itu yang namanya sesembahan orang kafir lah. Ya, nggak boleh. Itu artinya kita sama saja menghormati sesembahan selain Allah dan hukumnya haram. Dan penghormatan itu artinya memuliakan. Bagaimana orang Islam memuliakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Itu penyebab kemurtadan. Apalagi sampai meyakini bahwa kisah yang dibawakan tadi ya itu adalah sebuah kebenaran. Bahwasanya ada manusia ya, yang kemudian ketika hidupnya memiliki keistimewaan, kemudian meninggal dunia dalam usia muda. Kemudian setelah matinya diyakini menjadi pelindung manusia. Kemudian dipuja-puja, ada ritual-ritual untuk menghormatinya. Ya. Karena diyakini bahwa itu menjadi penyelamat bagi orang-orang yang menghadapi bahaya di laut. Ini kan kalau di dalam agama Islam, ini akidah yang menyimpang kaum muslimin. Akidah yang menyimpang. Haram bagi orang Islam mempercayai hal-hal yang seperti itu. Kita percaya saja haram kaum muslimin. Apalagi sampai ikut melakukan ritual dalam rangka penghormatan terhadap sosok yang disebut Mazu tadi kaum muslimin. Karena jelas yang seperti itu artinya kita membenarkan keyakinan mereka. Ya. Dan membenarkan agama selain Islam, membenarkan akidah-akidah yang meyakini bahwasanya ada pengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu namanya berbuat kesyirikan dan itu syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi begitulah kaum muslimin ya. Belajar akidah yang benar itu sangat penting supaya kita tidak terseret
kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu, kaum muslimin. Kemudian kalau kita menyimpulkan dari tulisan Pak Dahlan Iskan tersebut, kaum muslimin, ya, Pak Dahlan Iskan ini tidak membenarkan dan juga tidak membantah ketika dikatakan dirinya ini murtad, keluar dari agama Islam, ya. Dan yang lebih aneh lagi, pimpinan pondok pesantren, ya, ketika menghadapi masalah seperti yang di video Pak Dahlan Iskan yang viral tersebut, ya, bukannya menelaah kitab, meneliti kitab, akan tetapi malah melakukan chat GPT. Ini sungguh aneh dan membagongkan, kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada semuanya, kaum muslimin, ya, terkhusus kepada mereka, ya, yang chat GPT dan juga ikut melakukan ritual orang kafir yang katanya itu bukan ritual ibadah, akan tetapi ritual penghormatan terhadap, ya, semacam dewa lah, ya, mazu tadi, kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kembali kepada akidah yang benar, ya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di atas akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.